Wabah COVID-19 berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi warga. Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting, sekitar 67% warga menilai kondisi ekonomi rumah tangganya saat ini memburuk dibanding sebelum COVID-19 melanda. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa sekitar 70% responden mengaku pendapatan mereka turun saat pandemi. Saiful Mujani Research and Consulting menggelar survei nasional melalui telepon pada 9 sampai 12 April lalu untuk menggali persepsi warga terhadap COVID-19, kebijakan pemerintah terkait corona, dan bagaimana kehidupan sosial ekonomi warga di tengah pandemi. Sampel sebanyak 1.200 dipilih secara acak dari populasi pemilih, yaitu warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sampel survei dengan telepon ini hanya untuk responden yang memiliki telepon seluler, yaitu sebanyak 74,15% dari populasi nasional. Survei melalui telepon menimbang social distancing, namun wawancara menggali hal yang sama pada periode 12 sampai 20 Maret 2020 dilakukan dengan wawancara tatap muka. Hasilnya, sejak awal Maret, secara nasional hampir semua responden mengetahui tentang COVID-19. Saat survei melalui telepon pada 9 sampai 12 April lalu, sebanyak 92% responden percaya bahwa COVID-19 merupakan ancaman nyata terhadap nyawa. Hanya 7% yang tidak yakin bila COVID-19 mengancam nyawa. Lalu jika mengetahui COVID-19, seberapa cemas warga? Dari survei SMRC, sebanyak 42% responden mengaku sangat cemas, 52% cukup cemas, 3% kurang cemas, dan hanya 2% yang mengaku tidak cemas sama sekali. Lalu apa yang responden percayai tentang cara mencegah penularan COVID-19? Sebanyak 98% percaya caranya sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu 97% percaya memakai masker bisa mencegah penularan. Kemudian 96% percaya menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain bisa mencegah COVID-19. Dan 94% responden percaya tidak keluar rumah bisa mencegah penularan. Namun masih ada sekitar 4% warga yang tidak yakin bahwa keluar rumah berbahaya. Dan secara nasional warga DKI Jakarta terlihat paling rendah tingkat keyakinannya dibandingkan warga daerah lain. Namun secara umum responden mengakui kondisi ekonomi rumah tangga sebulan terakhir makin memburuk. Sebanyak 17% menyebutkan kondisi ekonomi mereka jauh lebih buruk dibanding sebelum adanya wabah COVID-19. Sementara saat survei digelar 22 sampai 25 Maret, hanya 4% yang menjawab kondisi ekonomi memburuk. Dan pada periode survei 9 sampai 12 April, sebanyak 50% menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibanding sebelum COVID-19 mewabah. Hanya 24% yang menyebut tidak ada perubahan. Bila dipetakan daerah yang merasakan kondisi ekonomi lebih buruk saat ini dibanding sebelum COVID-19 mewabah, tertinggi di Jawa Tengah sebanyak 75%. Kemudian Sulawesi Selatan 73% dan DKI Jakarta 71%. Adapun bila dirata-ratakan sebanyak 67% responden nasional menyebutkan ekonomi rumah tangga mereka saat ini memburuk. Dari riset SMRC melalui telepon pada 9 sampai 12 April, secara umum ditemukan bila pendapatan warga makin merosot dalam hampir sebulan terakhir. Hanya 27% yang mengaku pendapatannya tetap. Adapun mayoritas yaitu 70% mengaku pendapatannya turun. Margin of error survei SMRC ini diperkirakan plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Penurunan pendapatan terbanyak dirasakan warga DKI Jakarta sebanyak 78%. Kemudian Jawa Barat 73%, Jawa Timur 72%. Adapun Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah sama-sama 71 responden mengaku pendapatannya turun selama pandemi ini. Hanya Provinsi Banten yang paling sedikit merasakan turunnya pendapatan. Dari basis data responden yang mengetahui bahaya COVID-19, mayoritas warga yaitu sebanyak 77% menyatakan COVID-19 mengancam penghasilan. Dari 77% ini, sebanyak 33% atau 25% dari populasi menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. Selanjutnya 20% dari 77% responden yang mengaku penghasilannya terancam COVID-19 menyatakan
tabungan semakin berkurang dan hanya cukup untuk 1 minggu. Adapun 20% lainnya menyatakan tabungan semakin berkurang dan hanya cukup untuk beberapa minggu atau kurang dari 1 bulan. Total dalam kondisi bahaya sebanyak 45% dari populasi, terutama pada warga menengah ke bawah, bekerja di sektor informal, pekerja kerah biru dan mengandalkan penghasilan harian.